Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali di pembelajaran PPKN. Langsung pada materi hari ini. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas yang namanya fungsi dan kedudukan Pancasila. Sekarang kita bahas arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, di situ ada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Arti pentingnya yaitu satu, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Ini artinya Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan, sehingga kekasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Nah, ini Pancasila membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia, khas atau karakter. Kemudian yang nomor 2, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Ini sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bersama. Ada 3 arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang 1, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Yang 2, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nomor 3, memberi arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsa. Nah, lanjutannya ini Pancasila sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah bangsa dan negara, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Nomor 5, Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara, karena ini Pancasila dalam lambangnya terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu tadi arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Sekarang nilai-nilai Pancasila. Coba kita lihat nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja di sini? Indonesia itu percaya kepada Tuhan. Jadi bukan negara yang tidak bertuhan. Indonesia adalah negara yang bertuhan. Menyatakan bahwa kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah dan tidak memaksakan suatu agama terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi ini nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang nomor 2, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Yaitu
mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini yang berarti bahwa manusia itu sama derajatnya, haknya juga sama, kewajibannya juga sama, kedudukan sosialnya sama, entah miskin, kaya, warna kulit hitam, putih, dan seterusnya, semuanya sama derajatnya. Ya. Kemudian saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, toleransi, kemanusiaan, menghormati dan bekerja sama. Inilah nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan. Kemudian selanjutnya yaitu nilai persatuan Indonesia. Apa makna persatuan Indonesia? Yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingannya pribadi. Itu adalah nilai persatuan. Sanggup dan rela berkorban. Rasa cinta terhadap tanah air. Kebanggaan terhadap bangsanya. Kemudian memelihara ketertiban dunia dan kemerdekaan. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia, pergaulan, dan seterusnya, termasuk gotong royong. Kemudian nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada apa saja makna nilai kerakyatan di situ? Sebagai warga negara, kewajiban dan haknya sama, tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Nah, yang paling penting adalah mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Di situ musyawarah mufakat, menjunjung tinggi setiap keputusan, ada rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Kemudian musyawarah dengan akal sehat sesuai hati nurani dan seterusnya. Jadi kesimpulannya untuk kerakyatan adalah lapang dada dalam bermusyawarah atau musyawarah untuk mencapai mufakat, gitu ya, musyawarah mufakat. Kemudian sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada adil dan sosial. Mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan suasana kekeluargaan, gotong royong, sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberikan pertolongan, dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, termasuk suka bekerja keras kalau kita sebagai pelajar, yaitu belajar dengan giat atau rajin. Itu pengamalan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila di kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara? Ya, kita bertemu di minggu depan, itu kita bahas minggu depan. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.